Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Jaringan Komputer bersama saya, Dede Kurniadi. Topik bahasan pertemuan kita kali ini yaitu mengenai pengenalan jaringan komputer. Dalam topik perkuliahan kita kali ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar jaringan komputer, meliputi sejarah dan perkembangannya, manfaat hingga jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan letak geografis, fungsi distribusi data, dan media transmisi. Jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Jaringan sendiri adalah sebuah interkoneksi atau hubungan antara beberapa perangkat. Dalam konteks ini, perangkat yang terhubung bisa berupa komputer, perangkat elektronik lain, atau virtual machine. Nah, hubungan ini memungkinkan perangkat untuk saling bertukar data ataupun informasi. Sehingga, jaringan komputer bisa didefinisikan sistem yang menghubungkan dua atau lebih komputer sehingga bisa berbagi sumber daya seperti data file, printer, ataupun perangkat lainnya. Nah, komputer-komputer dalam jaringan ini bisa terhubung menggunakan media kabel maupun media tanpa kabel. Nah, bagaimana jaringan komputer ini bekerja? Di dalam jaringan, perangkat-perangkat berkomunikasi satu sama lain melalui media transmisi seperti kabelan atau sinyal Wi-Fi. Dalam gambar bisa dilihat beberapa perangkat laptop terhubung melalui dengan router ya. Kemudian printer juga terhubung melalui router, kemudian ada firewall dan terhubung juga ke cloud. Nah, komponen penting dalam jaringan komputer seperti gambar di sini ada router, ada firewall ya, ada perangkat dengan alamat IP ya, kemudian ada media transmisinya ya. Sehingga ini semuanya bisa saling berkomunikasi. Nah, mengapa jaringan komputer itu penting ya? Jadi jaringan komputer ini penting, yang pertama adalah berbagi sumber daya. Jadi jaringan memungkinkan komputer untuk berbagi file, printer, ataupun koneksi internet. Yang kedua, efisiensi. Jadi dengan jaringan, kita bisa mengelola dan mengakses data secara lebih efisien dibandingkan menyimpan data di masing-masing komputer. Dan yang ketiga, komunikasi. Jadi perangkat dapat saling bertukar informasi baik secara lokal di jaringan kecilan atau secara global melalui WAN dan internet. Nah, berikutnya mengenai sejarah perkembangan jaringan komputer. Di sini akan dijelaskan urutan waktu sejarah dan perkembangan jaringan komputer. Nah, konsep jaringan komputer lahir di Amerika yang digagas di Laboratorium Bell dan grup riset Harvard University pimpinan Profesor Aiken ya, yang mengenalkan batch processing. Ya, jadi batch processing ini untuk mengerjakan beberapa proses secara beruntun dengan kaidah antrian. Kemudian dilanjutkan di tahun 1950-an ketika jenis komputer mulai membesar sampai terciptanya superkomputer. Maka sebuah komputer mesti melayani beberapa terminal. Untuk itu ditemukan konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TSS ya, atau Time Sharing System. Maka untuk pertama kali bentuk jaringan network komputer diaplikasikan. Memasuki tahun 1970-an, setelah beban pekerjaan bertambah banyak dan harga perangkat komputer besar mulai terasa sangat mahal, maka mulailah digunakan konsep proses distribusi atau disebut dengan distribute processing ya. Kemudian dilanjutkan tahun 1981, seiring dengan bertambahnya komputer yang membentuk jaringan, maka dibutuhkan sebuah protokol resmi yang dapat diakui dan diterima oleh semua jaringan. Maka dibentuk Transmission Control Protocol ya, atau disebut dengan TCP, atau lebih dikenal dengan sebutan Internet Protocol yang kita kenal hingga saat ini. Dan hal ini terus berlanjut dengan muncul banyak fitur dalam jaringan komputer sehingga pengaplikasian teknologi wireless dan yang lainnya pun juga semakin berkembang. Nah, titik-titik penting dalam sejarah ini bahwa setiap dekade memberikan kontribusi besar dalam perkembangan jaringan komputer ya, mulai dari batch processing, time sharing hingga munculnya TCP/IP yang mendasari internet modern. Evolusi teknologi juga
telah berevolusi dari konsep sederhana di laboratorium menjadi infrastruktur penting yang kita gunakan setiap hari baik di kantor, rumah, maupun melalui perangkat mobile. Nah, pentingnya TCP/IP di sini karena protokol TCP/IP menjadi revolusi penting dalam jaringan komputer, memungkinkan perangkat di seluruh dunia saling terhubung melalui jaringan yang kita kenal sebagai internet. Berikutnya manfaat jaringan komputer. Ya, manfaat jaringan komputer ini salah satunya bagi perusahaan ataupun organisasi, di antaranya berbagi sumber daya, ya. Dengan adanya jaringan komputer, sumber data pada komputer server atau perangkat keras seperti printer dan scanner bisa di-sharing untuk digunakan secara bersama-sama. Kemudian ada arus informasi semakin cepat, ya. Jadi jaringan komputer membuat arus informasi dalam sebuah perusahaan atau organisasi menjadi cepat dan tidak dibatasi oleh ruang dan tempat. Kemudian media komunikasi. Ya, dengan jaringan komputer antara karyawan dan staf dalam perusahaan itu bisa saling berkomunikasi ya seperti dengan menggunakan Zoom ya, email, chat video, conference semakin cepat ya. Kemudian keamanan data. Dari sisi keamanan data, jaringan komputer bisa menjamin hak akses setiap pengguna dalam perusahaan ataupun organisasi tersebut. Kemudian yang berikutnya integrasi data ya. Jadi data yang ada dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan bisa saling terintegrasi satu sama lain ya, seperti data penjualan, data pembelian ataupun lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah efisiensi ya. Penghematan dengan adanya jaringan komputer, perusahaan ataupun organisasi bisa menghemat anggaran seperti transport dan anggaran yang sifatnya bisa digantikan oleh jaringan komputer. Adapun berikutnya manfaat untuk masyarakat umum diantaranya adalah internet sebagai alat komunikasi. Ya, jadi internet telah memberikan dampak besar dalam cara masyarakat berkomunikasi. Ya, berbagai platform seperti email, media sosial, conference video, VoIP, ya, memungkinkan orang untuk tetap terhubung baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Ya, misalnya orang bisa mengirim email, melakukan panggilan video, ataupun berbicara dengan orang di seluruh dunia tanpa biaya besar yang dulu diperlukan ya. Kemudian berikutnya mempermudah akses informasi. Jadi internet melalui jaringan komputer telah membuat informasi menjadi sangat mudah diakses ya. Orang dapat dengan cepat mencari informasi di mesin pencari ya seperti Google, membaca berita, melakukan riset hingga mendapatkan tutorial ataupun kursus online. Hal ini telah mengubah cara kita belajar, bekerja, dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Berikutnya, jenis jaringan komputer berdasarkan area kerja dan letak geografis jaringan komputer. Ya, yang pertama ada local area network ya. Jadi LAN ini adalah jaringan komputer yang mencakup area yang terbatas, seperti satu ruangan, gedung, kampus, ataupun kantor. Jadi LAN biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam area kecil seperti komputer, laptop, printer, dan perangkat lainnya. Contoh penggunaan LAN biasanya digunakan di perusahaan untuk menghubungkan komputer-komputer karyawan, ya, printer kantor, dan server internal. Jadi dengan jaringan LAN, semua perangkat di dalam area terbatas ini bisa berbagi data, aplikasi, atau perangkat keras lainnya seperti printer. Nah, jangkauan area LAN biasanya mencakup jarak sekitar 100 meter. Ini adalah jaringan yang bersifat private ya atau pribadi ya, di mana akses biasanya dibatasi hanya untuk karyawan atau orang-orang yang berwenang. Komponen LAN terdiri dari perangkat-perangkat seperti switch ya, router dan kabel LAN ataupun koneksi nirkabel untuk menghubungkan perangkat ya. Berikutnya ada Metropolitan Area Network ya atau disebut MAN. MAN adalah gabungan dari beberapa LAN yang berada dalam satu wilayah geografis yang lebih besar. Biasanya dalam satu kota atau wilayah metropolitan ya. Contoh penggunaannya ini biasanya MAN sering digunakan untuk menghubungkan beberapa kantor cabang dari satu perusahaan yang tersebar di berbagai lokasi di satu kota. Dengan menggunakan jaringan MAN ini, semua cabang tersebut bisa berbagi informasi dan sumber daya secara efisien. Sedangkan untuk jangkauan MAN biasanya mencakup area dengan jangkauan
hingga 50 km ya. Jadi komponen MAN ini menghubungkan beberapa jaringan LAN bisa melalui infrastruktur yang lebih kompleks ya, seperti router, switch, dan menggunakan teknologi yang lebih canggih seperti fiber optik untuk menghubungkan jarak yang lebih jauh. Berikutnya ada Wide Area Network ya. Wide Area Network merupakan jaringan komputer yang mencakup daerah geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah negara, antar negara, bahkan antar benua. Jadi gambaran dari WAN berbeda dengan internet ya. Meskipun wilayah cakupan sama-sama luas, komunikasi WAN masih bersifat private ya atau terbatas pada suatu organisasi ataupun perusahaan. Sedangkan internet bersifat publik dan bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, yang kedua ada interconnected networking ya ataupun internet. Jadi ini merupakan satu kesatuan dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung. Jadi menggunakan standar protokol TCP/IP untuk melayani kebutuhan pengguna di seluruh dunia. Jadi wilayah cakupannya hampir sama dengan WAN, tetapi memiliki perbedaan dari sisi fungsi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Ya, sehingga jika dilihat ya dari cara kerja fungsi utama daripada WAN maupun internet di sini adalah dari skala dan jangkauannya ya. Jadi tidak seperti WAN yang dimiliki oleh organisasi tertentu, tapi internet jaringan global yang terbuka ya untuk semua orang ya. Jadi setiap jaringan lokal ataupun WAN yang terhubung ke internet bisa berkomunikasi dengan jaringan lain yang juga terhubung menciptakan jaringan tanpa batas. Berikutnya ada jenis jaringan komputer berdasarkan fungsinya ya. Jaringan komputer berdasarkan fungsinya yang pertama adalah jaringan client server ya. Jadi jaringan client server ini adalah model jaringan di mana ada satu atau beberapa komputer yang berfungsi sebagai server yang memberikan layanan kepada komputer lainnya yang disebut dengan klien. Jadi server bertanggung jawab atas pengelolaan akses komunikasi dan distribusi, ya seperti data, file, printer, dan lain-lain. Contoh, dalam sebuah kantor, server dapat menyediakan layanan email, file storage, ataupun printer ya. Sedangkan komputer klien hanya dapat mengakses resource tersebut melalui server. Nah, cara kerjanya seperti apa? Jadi setiap klien mengirim permintaan ke server untuk mengakses layanan atau data tertentu. Jadi nanti server merespon dengan memberikan resource yang diminta oleh klien ya. Biasanya server mengontrol akses ke resource dan memastikan komunikasi berjalan lancar antara klien-klien yang ada di dalam jaringan ya. Kelebihan dari jaringan client server yang pertama adalah keamanan ya. Jadi keamanan jaringannya, kemudian kemudahan dalam hal administrasinya ya. Kemudian manajemennya bisa terpusat ya. Kemudian penyimpanan dan backup data juga terpusat ya. Sehingga ini akan memudahkan administrator jaringan dalam pengelolaan maupun monitoring maupun perawatan jaringannya ya. Nah, di samping kelebihan maupun hal tadi yang sudah disebutkan, jaringan client server juga memiliki kekurangan ya, di antaranya butuh administrator profesional ya. Yang kedua, butuh perangkat dengan spek yang tinggi sebagai server ya. Kemudian butuh juga software operasional pendukung ya untuk sebagai tool yang khusus untuk mempermudah manajemen jaringan dan monitoring aktivitas jaringan. Kemudian keempat, anggaran jaringannya juga menjadi lebih besar karena tadi ya harus spek-speknya yang mumpuni ya supaya bisa melayani klien. Dan yang kelima, kekurangannya adalah ketergantungan pada server. Jadi jika server mengalami down atau kegagalan, seluruh klien tidak dapat mengakses data atau layanan apapun ya. Sehingga di sini bisa disimpulkan bahwa jaringan client server ini cocok untuk organisasi atau perusahaan besar yang membutuhkan manajemen terpusat dan keamanan yang tinggi. Berikutnya, jenis jaringan komputer berdasarkan fungsinya ada peer-to-peer network ya.
Jadi jaringan peer-to-peer ini adalah jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer, terhubung langsung dengan kabel, jenis crossover atau wireless, atau juga dengan perantara hub ataupun switch. Jadi peer-to-peer ini adalah suatu model di mana tiap PC dapat memakai resource pada PC lain atau memberikan resource untuk dipakai PC lain. Tidak ada yang bertindak sebagai server ataupun yang mengatur sistem komunikasi. Ya, jadi penggunaan resource komputer yang terdapat di jaringan, dengan kata lain, setiap komputer dapat berfungsi sebagai klien maupun sebagai server. Ya, nah di sini kelebihan jaringan peer-to-peer itu yang pertama adalah implementasinya yang murah dan mudah. Ya, jadi pembangunan jaringan peer-to-peer tidak membutuhkan perangkat keras atau lunak yang mahal ya. Tidak diperlukan server khusus, sehingga biaya lebih rendah dan implementasinya juga lebih mudah. Kedua, tidak memerlukan software administrasi jaringan khusus ya, seperti jaringan client server ya. Kemudian yang ketiga, tidak memerlukan administrator jaringan ya. Namun kekurangan dari jaringan peer-to-peer ini yaitu jaringan tidak bisa terlalu besar, karena tadi ya peer-to-peer mungkin hanya untuk beberapa komputer saja ya, atau langsung ya 2 komputer ya, seperti itu. Kemudian tingkat keamanannya rendah ya, karena tidak ada pengelolaan terpusat sehingga keamanan jaringan lebih sulit dikontrol ya. Ketiga, tidak ada manajemen terpusat. Dalam jaringan peer-to-peer, di sini tidak ada administrator pusat ya, sehingga membuat manajemen jaringan lebih rumit. Jadi jika jaringan akan dikembangkan ya. Keempat, pengaruh pada kinerja komputer. Jadi ketika banyak resource ya, seperti file atau printer yang dibagikan oleh komputer dalam jaringan, kemungkinan performa komputer yang digunakan untuk berbagi resource tersebut bisa berkurang ya. Karena komputer harus menangani tugas jaringan sekaligus menjalankan aplikasi lokal ya, seperti itu. Berikutnya, jaringan komputer berdasarkan distribusi informasi ataupun data ya. Di sini ada jaringan terpusat ya. Jadi jenis jaringan ini di mana seluruh data dan sumber informasi disimpan dan dikelola oleh satu komputer server. Jadi komputer klien dalam jaringan ini hanya berfungsi untuk mengakses data yang ada di server tersebut. Nah, server bertindak sebagai pusat utama pengelolaan data, sehingga semua klien harus mengirimkan permintaan ke server untuk mendapatkan informasi atau layanan tertentu. Cara kerjanya, klien dalam jaringan terpusat tidak menyimpan data sendiri, tetapi hanya bisa mengakses data atau aplikasi yang disimpan di server ya. Semua komunikasi dan transaksi data harus melalui server ya, sehingga server mengontrol penuh terhadap data yang ada di jaringan. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya keamanan lebih terjaga karena data dikelola oleh satu server, yang berarti lebih mudah mengatur dan mengamankan data ya. Yang kedua, manajemen dan backup data juga lebih mudah karena semua data tersimpan di satu tempat. Sedangkan kekurangan dari jaringan terpusat ini, jika server mengalami gangguan, semua klien tidak bisa mengakses data atau aplikasi yang diperlukan, sehingga ketergantungan tinggi terhadap server ya. Nah, berikutnya ada jaringan terdistribusi ya. Jadi kalau jaringan terdistribusi ini penggabungan beberapa jaringan terpusat di mana terdapat lebih dari satu server yang saling terhubung. Dalam jaringan ini, beberapa server bekerja sama untuk menyimpan dan mendistribusikan data ke klien ya. Setiap server dalam jaringan ini bisa berfungsi untuk melayani klien tertentu ya, atau saling berbagi beban dalam mengelola data. Ya, cara kerjanya, klien dalam jaringan terdistribusi biasanya mengakses data dari lebih dari satu server ya. Jadi tergantung layanan dari masing-masing server ini ya. Kelebihannya apa? Beban kerja dapat dibagi antara beberapa server ya, sehingga performa jaringan lebih baik dan tidak tergantung pada satu server saja. Kemudian jika satu server mengalami gangguan, klien masih bisa mengakses data dari server lain yang ada dalam jaringan ya. Sedangkan kekurangannya, pengelolaan dan pengaturan jaringan lebih kompleks ya, karena adanya banyak server yang harus dikelola dan diintegrasikan satu sama lain.
Keamanan dan konsistensi data harus diatur dengan lebih teliti, ya, terutama jika data disimpan di beberapa server yang berbeda, ya. Bisa dilihat pada gambar kalau jaringan terpusat itu menunjukkan hanya ada satu server, ya. Sedangkan jaringan terdistribusi itu ada beberapa server. Sehingga jika disimpulkan, jaringan terpusat itu cocok untuk organisasi dengan skala kecil hingga menengah, di mana semua data dapat dikelola oleh satu server. Sedangkan jaringan terdistribusi cocok untuk organisasi besar dengan skala luas, di mana beban kerja dan manajemen data dibagi di antara beberapa server untuk memastikan ketersediaan dan performa yang lebih baik. Berikutnya, jaringan komputer berdasarkan media transmisinya. Ya, di sini ada jaringan kabel dan ada jaringan tanpa kabel. Jaringan kabel ini menggunakan media kabel fisik ya seperti UTP ataupun fiber optik dalam menghubungkan komputer dan perangkat lainnya dalam jaringan. Ya, keunggulannya maksudnya keunggulan dari kabel jaringan ini yang pertama adalah stabil ya, karena menggunakan kabel. Jadi koneksi lebih stabil dan tidak terpengaruh oleh interferensi seperti pada jaringan nirkabel ya. Kecepatannya juga tinggi ya, karena kabel seperti fiber optik menawarkan kecepatan transfer data yang sangat tinggi. Contohnya, koneksi LAN di kantor ataupun laboratorium menggunakan kabel Ethernet adalah contoh umum ya jaringan kabel ya. Nah, sedangkan jaringan tanpa kabel ini menggunakan gelombang radio, inframerah, ataupun gelombang elektromagnetik lainnya ya sebagai pengganti kabel untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan ya. Keunggulannya apa? Mobilitas ya. Jadi pengguna bisa terhubung ke jaringan tanpa perlu terikat oleh kabel sehingga lebih fleksibel ya. Kemudian instalasi juga mudah, tidak memerlukan penarikan kabel sehingga lebih mudah diinstalasi ya. Contoh, WiFi di rumah, kampus ataupun tempat umum seperti kafe adalah contoh umum jaringan nirkabel. Sehingga jika disimpulkan, jaringan kabel ini menawarkan kestabilan dan kecepatan tinggi ya, tetapi memerlukan instalasi fisik ya. Sedangkan jaringan wireless atau tanpa kabel menawarkan fleksibilitas dan kemudahan akses, tetapi lebih rentan terhadap gangguan sinyal ya. Dengan penyampaian ini mudah-mudahan mahasiswa diharapkan dapat ya memahami perbedaan dasar antara jaringan kabel dan jaringan tanpa kabel serta keunggulan masing-masing ya. Akhirnya kita sampai pada kesimpulan akhir ya. Jadi kesimpulan akhir materi pengenalan jaringan komputer ini yaitu jaringan komputer merupakan sistem yang menghubungkan dua atau lebih komputer sehingga bisa saling berbagi data, sumber daya, dan perangkat keras. Hal ini dapat dilakukan juga melalui media kabel ataupun tanpa kabel ya. Jenis-jenis jaringan komputer juga dibedakan berdasarkan letak geografis, fungsi distribusi data, dan media transmisi. Ya, kesimpulan ini memberikan gambaran umum tentang konsep jaringan komputer, sejarahnya, manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, serta berbagai jenis jaringan berdasarkan tadi ya media transmisi dan fungsinya. Mahasiswa diharapkan dapat memahami peran jaringan komputer dalam mempermudah komunikasi dan pengelolaan data di dunia modern ya. Akhirnya itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada hal-hal yang mau ditanyakan, silahkan bisa disampaikan secara langsung ataupun dituliskan dalam forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.